وأتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kajian usul salasah. Silahkan dibaca. Walahu minal umri. Kitab usul salasah, landasan ketiga mengenal Nabi Muhammad SAW, halaman ke-28. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim adalah kabilah dari suku Quraisy. Quraisy dari bangsa Arab, dan bangsa Arab adalah anak keturunan Nabi Ismail dan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Semoga sholawat dan salam terlimpah atasnya dan atas Nabi kita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 63 tahun. 40 tahun darinya sebelum beliau menjadi nabi dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diawali wahyu yang berbunyi Iqra, surat Al-Alaq, dan menjadi seorang rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Negerinya adalah Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Sudah. Kita mulai pertemuan pada malam hari ini. Ini masuk pertemuan yang ketiga ketika membahas usul yang ketiga mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan pertama dahulu kita sampaikan tentang hak-hak Rasul, konsekuensi dan juga pentingnya kita mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertemuan yang kedua tentang mengenal nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang pertemuan yang ketiga tentang umur, masa kenabian dan awal turunnya wahyu. Saya baca sekali lagi. Walahu minal umri thalathun wasittuna sanah. Dan umur beliau 63 tahun. Minha diantaranya arba'un 40 tahun qablan nubuwah sebelum kenabian, wa thalathun wa ishruna dan 23 tahun nabiyan rasulan sebagai nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra, beliau menjadi nabi dengan diturunkannya Iqra, wa ursila bil Mudaththir, dan memulai menjalankan tugas risalah atau diangkat menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Wa baladuhu Makkah, negeri beliau, tempat kelahiran beliau adalah Makkah. Wa hajara ilal Madinah, dan beliau hijrah pindah ke Madinah. Sampai sini pembahasan yang akan kita paparkan pada malam hari ini. Mungkin sepintas ketika kita membaca lafal-lafal tadi atau sejarah ini tadi kayaknya kayak data biografi gitu ya. Kayak jenengan misalnya, fulan, siapa namanya fulan, umur berapa, tanggal tempat lahir di mana. Kalau biodata kita mungkin nggak begitu manfaat bagi yang lain. Ya. Tapi kalau ini bukan cuma sekedar biografi, data, namun apa? Ya, kita sedang diajak oleh Syekh rahimahullah membentuk cara pandang. Kita melihat dengan kacamata hati dan akal pikiran. Bagaimana cara kita memandang kalimat-kalimat tadi?
data-data biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Di antara cara pandang yang bisa kita ambil, risalah itu nyata. Ada datanya gitu ya. Terukur, bertahap, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan pembawa risalah itu dengan hikmah. Jadi enggak asal-asalan. Kalau peta seperti ini kita paham, kita akan ngerti mengapa tauhid didahulukan. Itu loh. Setelah kita punya cara pandang yang benar tentang konsep-konsep yang kita bacakan tadi, yaitu tentang risalah, ya, keterukuran risalah, bertahapnya risalah, dan bagaimana Allah mempersiapkan calon pengemban risalah, kita jadi ngerti, oh mengapa kok dakwah itu tauhid dulu, mengapa tarbiyah perlu proses, dan mengapa hijrah itu jadi titik balik sejarah Islam. Dan kita juga paham bahwa agama ini tidak turun dalam ruang yang kosong, nggak ada apa-apanya, tapi penuh dengan isi di situ. Membangun hati pribadi, personal, terus membangun umat. Ini konsep yang bisa kita ambil di sini. Tapi kita mulai menelaah, mencermati lafal demi lafal dan kandungan yang ada di dalamnya. Ini kayak tafsir ya. Ayat Al-Quran ditafsirkan gitu ya, atau hadis di syarah. Ya memang fungsinya kita mempelajari usul tsalatsa kan kita baca syarah, tidak cuma matan. Walahu minal umuri 63 sanah. Kalimat yang pertama, beliau berumur atau memiliki umur 63 tahun. Jadi umur di sini dihitung masa hidup beliau dari lahir sampai wafat. Berapa? Salah wasittuna sana, 63 tahun. Angkanya jelas, bukan kisah kira-kira. Kira-kira umurnya berapa? Nah, tapi ini jelas 63 tahun. Makna yang bisa kita petik, yang pertama, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri di atas riwayat yang jelas. Maka saya baca penjelasan ulama, sirah Nabi itu wahyu, makanya terjaga, betul-betul diketahui jejak kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dihafalkan, ditulis, dibaca, dipelajari, diamalkan sampai sekarang dan sampai seterusnya. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong sebutkan satu tokoh paling terkenal di dunia ini yang punya sejarah lengkap seperti Nabi Muhammad. Ada? Bahkan Nabi Isa punya sejarah lengkap, Nabi Musa punya sejarah lengkap, jenengan. Mungkin kita kalau ditanya kakek kita nomor 5 bersiapa, nggak jelas, nggak tahu kita. Tapi Nabi bisa diurutkan. Jadi umat ini tidak membangun agama dari cerita kabur. Data pokok risalah terjaga. Ini database ibaratnya ya. Kalau kita mau belajar Islam, ini loh sosok pembawa Islam ini, database-nya ada. Tinggal kita cari, kita keluarkan itu. Kita mau nyari ini, oh ada di situ. Kok kenapa dakwah kok tauhid melulu? Lah ini database-nya begitu. Nggak bisa dihapusi kan?
kalau database itu. Nggak bisa dihapus. Oh, dulu Nabi dakwah pertama kali di Mekah itu dakwahnya memberantas khamr dulu atau enggak. Ada jelas tahap-tahap dakwah beliau nanti. Sehingga iman tidak bergantung pada dugaan. Makanya kita beragama itu yang jelas. Jangan pakai khurafat-khurafat, mimpi-mimpi, takhayul-takhayul yang enggak jelas. Sumbernya juga nggak jelas. Terus yang kedua, umur bukan ukuran kemuliaan. Isi umur yang menentukan Allah. Memuliakan hamba dengan apa? Iman, amal, istiqamah. Umur panjang tanpa ketaatan bisa menjadi penyesalan. Umur yang tidak panjang tapi penuh ketaatan bisa menjadi kemuliaan. Nuwun sewu jenengan, ada yang umurnya lebih dari 63 tahun? Ada kira-kira? Ada. Apakah lebih mulia dari Nabi Muhammad? Enggak. Ternyata umur itu bukan patokan kemuliaan. Ada orang dikasih umur panjang tapi Allah tidak beri kemuliaan. Allah beri umur pendek, ternyata Allah muliakan. Dan umur ini pertengahan, 63 tahun itu enggak terlalu panjang sekali, juga tidak terlalu pendek sekali, pertengahan. Makanya sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu umurnya itu sama dengan umur Nabi. Hari wafatnya itu sama dengan hari wafatnya Nabi. Masya Allah. Ketika akan wafat itu ditanya, ini hari apa? Besok hari apa? Senin. Beliau ingin wafat pada hari Senin itu, dan ternyata terkabul. Wafat beliau juga sama seperti hari wafatnya Nabi. Konon katanya hari Jumat, aman dari azab kubur. Nah, ini Nabi wafat hari Senin. Hari wafat juga bukan untuk patokan mulia tidaknya seseorang. Oh, kalau wafat hari Jumat berarti lebih mulia daripada yang wafat hari Senin. Siapa yang bisa milih-milih kayak begitu? Ya, kalau seandainya hari Jumat itu paling mulia, Nabi akan wafat hari Jumat. Tapi pelajaran tarbiyah, Nabi SAW mengisi umur dengan wahyu, dengan dakwah, tarbiyah, penegakan agama. Intinya habis untuk dakwah. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul nanti, ya, saat umur 40 tahun, waktu beliau habis untuk umat, untuk dakwah, untuk jihad dan menyampaikan risalah. Ini menjadi cermin. Umur kita pun ditanya bukan berapa lama, tapi dipakai untuk apa? Ya. Seperti dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana fi khusr, demi masa. Dan seterusnya dalam surah Al-Asr. Jadi dalam surah Al-Asr ini ayat ini menjadikan waktu sebagai modal yang pasti habis. Waktu itu ibarat apa ya? Kotak-kotak amal kita. Malam dan siang ini kan tahap-tahap perjalanan menuju Allah. Malam dan siang ini kotak-kotak, kita kasih apa ini? Kasih amal baik atau kasih amal buruk? Ini kotak-kotak amal yang pasti nanti akan habis. Yang selamat dari manusia itu bukan yang kotaknya banyak. Ada kan kotak infaknya banyak tapi hasilnya dikit. Ada juga kotak infaknya dikit hasilnya banyak. Ya. Imam Nawawi 45 tahun wafat. Tapi kotak amalnya banyak enggak? Banyak. Amalnya isinya banyak. Makanya berkah. Ya. Karena diisi dengan iman, amal, sabar di atas kebenaran. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu 63. Dalil dari As-Sunnah riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu wafat ketika beliau berusia 63 tahun. Jadi ini riwayat sahih menegaskan angka umur wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Jadi ini menutup pintu keraguan-raguan dalam data pokok sirah.
kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, minha, dari 63 tahun itu, arba'una qablan nubuwah, 40 tahun masa sebelum kenabian. Apa makna dan hikmahnya? Jadi 40 tahun sebelum kenabian itu adalah masa yang panjang. 23 tahun jadi nabi, 40 tahun sebelum nabi. Berarti masanya panjang mana? Sebelum nabi. Di situ ya, titik tekannya apa? Allah nyiapkan akhlak dulu. Digembleng dulu ibarat kita ya. Digembleng dulu, ditata terlebih dahulu, dibina terlebih dahulu sebelum nanti jadi orang pilihan. Ditempa terlebih dahulu dengan tempaan yang luar biasa. Ya, Allah nyiapkan akhlak beliau, keteguhan beliau, amanah beliau, kejujuran beliau, intinya reputasi beliau, kredibilitas beliau di mata masyarakat. Maka jangan heran sebelum diangkat menjadi rasul, beliau sudah dikenal siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sudah dikenal di tengah masyarakat. Al-amin, dapat dipercaya, jujur, ya, cerdas, amanah, menyampaikan. Jadi dari sini kita bisa mengetahui agama kita itu bukan dengan rekayasa, namun apa? Fakta, valid, bisa dicek. Orang-orang yang mengenal beliau akan mengenal kejujuran beliau, amanah beliau sebelum mendapatkan wahyu, sudah dikenal seperti itu. Ini penting nanti pelajaran bagi setiap dai. Bangun karakter diri terlebih dahulu, ya, membentuk pribadi yang soleh, yang iman dulu sebelum tabligh menyampaikan dakwah. Pelajaran bisa diambil, jangan meremehkan masa persiapan. Fase belum tampil seperti Nabi 40 tahun kan belum tampil ini ibaratnya. Sering menjadi fase paling menentukan dalam membangun adab, amanah dan kejernihan niat. Makanya ya, masa sebelum jadi nabi ini lebih panjang dari masa sebelum jadi nabi, dan ini penting semua. Kalau kita belajar fikih sirah Nabi dari sebelum beliau lahir sampai usia 40 tahun ini, banyak banget faedah-faedah yang bisa kita ambil. Saya di tempat lain nyampaikan fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari awal sampai, ada yang sekarang sudah sampai hijrah, ada di tempat lain sudah sampai masuk Islamnya Abu Bakar, masuk Islamnya Hamzah dan Umar, yaitu pada tahun ke-6 kenabian. Ini semuanya ilmu semua ini. Fikih banyak yang bisa kita ambil. Dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi saja banyak pelajaran. Ya. Makanya jangan heran kalau orang besar itu ditempa dulu, harus belajar misalnya di pondok sekian tahun, belajar segini sekian tahun, sekian tahun baru muncul. Nggak ada kok tadinya dia seorang selebriti kemudian tiba-tiba jadi ustadz yang terkenal. Ya, ini track recordnya ini kurang atau masih meragukan ini. Ya, track recordnya masih meragukan. Atau orang yang tadinya dia nggak pinter agama, tiba-tiba dia menyendiri di dalam kamar gelap, setelah itu dia dapatkan ilmu laduni. Habis itu dia banyak cerita hal yang gaib sehingga dikiaikan atau diustadkan oleh banyak orang. Ini juga track recordnya nggak jelas kalau seperti ini, ya nggak? Nah, ini namanya insan-insan kayak begini nggak jelas, nggak layak untuk diambil ilmunya. Tapi kalau Nabi SAW ini sebelum jadi Nabi 40 tahun ini penuh dengan gemblengan, tempaan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak beliau masih dalam kandungan saja ada pelajaran yang berharga. Jadi anak yatim. Ya, setelah lahir juga seperti itu. Ya, terus fase-fase beliau itu penuh dengan pelajaran kalau kita mau metik. Terus nama baik itu bukan alat popularitas, tapi amanah moral. Sampai-sampai dulu
ketika Ka'bah itu sempat sebagiannya hancur, bahkan sebagian besarnya hancur, kan dibangun kembali ya, oleh kaum musyrikin. Tapi hartanya nggak cukup, sehingga ada Hijr Ismail itu yang sebenarnya masih areal Ka'bah nggak bisa dibangun. Terus ketika itu kabilah-kabilah berselisih siapa yang menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Hampir saja mereka bunuh-bunuhan. Terus akhirnya apa? Ya, mereka membuat persyaratan gini yang memenuhi syarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan kearifan beliau, ya, disiapkan kain, kemudian Hajar Aswad diletakkan di tengah kain tersebut. Tiap-tiap kepala suku, kepala kabilah itu ngambil ujung kain itu, diangkat mendekat ke tempat Hajar Aswad, baru kemudian Nabi yang menempatkannya. Maka beliau dikenal Al-Amin. Ya. Jadi reputasi seseorang yang jujur, amanah itu membuat kebenaran lebih mudah diterima. Karena orang melihat apa? Keselarasan antara akhlak dan dakwah. Harusnya kan begitu. Tapi prakteknya ternyata Nabi banyak yang nolak. Sudah kayak begitu loh reputasinya Nabi SAW. Apalagi reputasi kita. Maka kalau kita dakwah masih banyak yang nolak, itu jangan marah. Kalau marah berarti ingat, kita belum ikhlas mungkin. Mungkin yang kita dakwakan diri kita sendiri, bukan syariat. Nabi sudah kayak begitu reputasinya. Beliau sakiti, beliau mau dibunuh, beliau dikasih kotoran unta, ya, disakiti, wah luar biasa. Padahal reputasinya sudah paling sempurna. Kalau kita lihat jajaran manusia itu paling sempurna, tapi toh masih demikian, namanya hati itu di tangan Allah. Paman beliau sendiri saja tidak bisa beliau dakwai, ya, Abu Thalib. Terus kokohkan karakter sebelum banyak bicara. Nuwun sewu, mungkin penting bagi kita itu nyawang gitoke, awak mungkin sopo gitu kan. Ya, awakmu sopo? Enggak pernah ada riwayat belajar agama, enggak pernah ada riwayat ya begini-begini, kok tiba-tiba kok ngomong masalah agama. Walaupun sebenarnya bagi orang yang mendengarkan itu bukan jadi tolak ukur utama, tapi kalau yang disampaikan itu benar, ya wajib diterima. Bahkan kalaupun dari Yahudi, dari Nasara, wajib diterima. Sebagaimana dalam kitab Tauhid, di sana disebutkan riwayat Tufail. Ya, Tufail itu masih saudara seibu dengan Aisyah. Bermimpi, dalam mimpinya ketemu Yahudi, ketemu Nasara. Ya, dia sampaikan kepada Yahudi Nasara itu, kalau Yahudi kalian sebenarnya sebaik-baik kaum kalau tidak mengatakan Uzair anak Allah. Nasara kalian sebaik-baik kaum kalau seandainya tidak mengatakan ya, Al-Masih putra Allah. Dibantah sama mereka. Kalian juga sebenarnya umat terbaik kalau tidak mengatakan ya atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ya. Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Setelah disampaikan kepada Nabi, Nabi membenarkan ya, kritikannya Yahudi dan Nasr. Terus Nabi melarang mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Yang betul atas kehendak Allah saja, atau atas kehendak Allah kemudian, itu boleh. Ya. Demikian pula Abu Hurairah dinasihati oleh iblis, setan, ya, supaya membaca ayat kursi sebelum tidur agar tidak diganggu oleh setan. Dibenarkan oleh Nabi SAW. Taib. Kenapa angka 40 beliau ya baru diangkat menjadi nabi? Hatta idza balagha asyuddahu, disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Sehingga apabila dia telah dewasa dan mencapai umur 40 tahun, dia berdoa, wahai Rabbku, bimbinglah aku agar mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku beramal saleh yang Engkau ridhai. Jadi umur 40 tahun ini umur yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran menampilkan umur 40 sebagai fase sadar, fase syukur, fase tekad memperbaiki amal kebaikan dan amalnya. Jadi ini selaras dengan hikmah awal wahyu datang saat jiwa sudah
matang. Makanya kalau sudah umur 40 tahun kok tidak mau nyadar juga, nggak mau syukur juga, wah nanti berat umur 50, ya malah jadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya dan billah. Ya. Terus diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bada'a wahyu Rasulullah sallallahu wa huwa ibnu arba'ina sana. Wahyu kepada Rasulullah mulai datang ketika beliau berusia 40 tahun. Jadi riwayat ini bukan sekedar menyebut umur, tapi apa? Menyusun peta lengkap perjalanan risalah, termasuk fase Mekah, hijrah dan Madinah. Kalimat yang ketiga, wa salasun wa ishruna nabiyyan rasulan. Tadi 40 tahun sebelum menjadi nabi, 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Ya. Bukan 32 tahun, tapi apa? 23 tahun menjalankan kenabian dan risalah. Umumnya dijelaskan sekitar 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini punya makna Allah menurunkan agama ini bertahap, mendidik umat setahap demi setahap. Maka ada ayat-ayat atau surat Al-Quran itu ada surat ayat Makki dan Madani. Ini punya ciri dominan masing-masing dari dua istilah ini, Makki, Madani. Ya, Makki itu ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan Madani surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Kalau Makki itu tegas, ya. Ayat-ayat atau suratnya itu tegas, mengingatkan tentang tauhid, mengingatkan tentang hari kiamat, menanamkan tentang keimanan, ya. Kemudian juga intinya sesuai dengan masyarakat Arab ketika itu. Ya, banyak manusia atau penduduk Mekah ketika itu yang masih belum mau beriman, makanya dikuatkan sisi keimanannya, akidahnya dikuatkan, hatinya ditata. Ini dari situ kita bisa belajar cara berdakwah lewat umur Nabi SAW ini, ya, dan fasenya Nabi SAW ini 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sedangkan Madani itu ayat atau surat yang turun di Madinah, setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Seperti al-yauma akmaltu. Nah, ayat yang terakhir turun kepada Nabi tentang kesempurnaan agama Islam itu kan turun di Arafah pada hari Jumat. Tapi itu masuk ayat Madani. Ya, ayat Madani karena setelah Nabi hijrah. Biasanya lembut, ya, menyerah tentang syariat, tentang hukum, ya, tentang keluarga dan lain sebagainya. Karena apa? Saat Nabi sudah hijrah di Madinah terbentuk masyarakat Islam, sehingga ayat-ayat yang turun berkenaan dengan pembentukan masyarakat itu, pembentukan negara termasuk hukum. Inilah pentingnya kita belajar sirah, ya, belajar sirah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa wahyu itu turun bertahap, tidak serta-merta turun sekaligus, enggak, sesuai dengan situasi kondisi umat manusia. Tapi ada poin penting yang perlu kita catat. Pertama, wahyu turun itu membenahi hati. Ya, hati itu kalau sudah bisa menerima wahyu, ibarat tanah itu menerima air hujan, ya, semakin dia menerima, semakin subur hatinya untuk menerima wahyu, semakin banyak mendapat manfaat dengan agama ini. Semakin mudah menerima, ya, risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau semakin keras, ya, hati manusia nolak, maka semakin, ya, susah untuk menerima risalah. Mengapa disebut Nabi dan Rasul? Nabi seorang yang menerima wahyu dari Allah, ya, sedangkan Rasul, ya, menerima wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Ya, ada yang menjelaskan setiap Rasul itu pasti Nabi. Tidak setiap Nabi itu Rasul. Setiap Nabi itu belum tentu Rasul, tapi setiap Rasul itu Nabi.
Ada yang mengatakan juga Rasul itu membawa syariat baru. Nabi meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menerangkan bahwa wahyu itu turun bertahap. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Ini loh, cara pandang orang kafir itu nyeleneh gitu loh, nggak masuk akal, ya. Ini makanya di mata penjahat orang baik itu jahat nggak? Nah, di mata orang baik, orang jahat itu ya itu yang benar, penjahat ya itu menurut kriteria orang baik, menurut wahyu. Tapi seringkali dibalik faktanya, ya Abu Jahal menganggap Nabi Muhammad itu nggak baik, itu kan, ya. Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, ya. Fir'aun menganggap Nabi Musa itu nggak benar. Ya, demikian pula ini, ya. Kenapa Quran nggak diturunkan kepada Muhammad itu sekaligus? Ya, coba kalau turun sekaligus, bingung nanti ngamalkan dan nggak menghujam ke dalam hati. Ya, step by step. Memang seperti itu enaknya. Kita aja lahir nggak langsung lari. Coba kalau seandainya setiap manusia itu lahir langsung lari, malah bingung nggak? Bingung. Demikian pula wahyu, ini menata hati. Kalau perjalanan jasad fisik manusia dari nutfah, mani, kemudian alaqah, mudghah sampai seperti sekarang ini, itu tahap-tahapan yang memang harus dilalui. Jasadnya manusia, hati manusia juga harus melalui tahapan supaya kokoh. Kalau belum kokoh, anak kecil baru bisanya berangkat, disuruh lari malah patah nanti. Wahyu juga seperti itu. Belum waktunya, misalnya saat pengharaman khamar, itu kalau di Mekah langsung diharamkan, atau di awal hijrah di Madinah langsung diharamkan. Nah, ini bisa ditolak agama itu loh, ya. Demikianlah agar kami memperteguh hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Jadi Allah menyebut alasan utama kenapa wahyu bertahap. Termasuk ada Makki, ada Madani, ada 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah untuk meneguhkan hati Rasul dan mendidik umat. Jadi kita ada panduan cara didik. Nanti kalau Nabi dikasih wahyu langsung 20, ya, langsung 30 juz, ya kita bingung cara didik piye yo. Ya. Apa yo iso kaya kita seperti ini langsung 30 juz, hafalkan, amalkan. Susah kita. Wong tiap pertemuan 1-2 ayat, 1-2 hadis saja kita agak berat juga kok, apalagi kalau sak jam gitu kan. Berat. Makanya supaya kita tertata, iman kita itu ditempa dengan step by step, bukan beban sekaligus. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tartila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Ini metode tarbiyah dari Allah. Itu pelan, mantap, dipahami, lalu diamalkan. Ya, mantap, pelan, dipahami, diamalkan. Dulu cara belajarnya para sahabat tidaklah mempelajari 10 ayat, melainkan mereka telah belajar dulu, mengetahui maknanya, konsekuensinya, dan mengamalkannya. Baru nambah lagi 10 ayat, nambah lagi 10 ayat. Jadi sebelum mereka paham, mengamalkan, mereka enggak menambah ayat-ayat lagi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bada'a wahyu Rasulullah wa huwa ibnu arba'ina sanah. Wahyu kepada Rasulullah mulai datang ketika beliau usia 40 tahun. Yuha ilaihi famakatha bi Makkah 13 sanatan. Yuha ilaihi. Lalu beliau tinggal di Mekah 13 tahun, wahyu turun kepadanya. Terus thumma umira bil hijrah fahajara 10 sinin. Kemudian beliau diperintah hijrah, maka beliau berhijrah selama 10 tahun. Thumma tuwfiya wa huwa ibnu 63. Kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Dalil ini sahih riwayat Bukhari. Jadi ini peta ringkas yang menyatukan seluruh fase
Pelajarannya apa? Iman dibina, disaring di Mekah. Iman dibina dan disaring di Mekah. Karena di Mekah itu berat, saringannya berat. Kayak Bilal bin Rabah itu saringan, istilahnya itu alumnus Mekah itu ya. Ya, Bilal, Khabbab bin Ad, Abu Bakar, Mus'ab bin Umar bin Khattab ya. Mereka itu alumnus ya ketika di Mekah. Berat mana? Ya, berat fase ini. Makanya mereka disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Derajat mereka lebih mulia daripada orang yang masuk Islam di Madinah, atau orang yang masuk Islam setelah fase Madinah, atau kita yang jauh dari mereka. Muhajirin lebih afdal daripada Ansar. Ini kita perlu belajar sejarah supaya kita yang ada di sini jangan mengklaim kita lebih baik dari mereka. Iya kan? Hanya kita ukur baju. Masa kita merasa imannya lebih baik? Ya, kita lebih paham, lebih ngerti tentang syariat daripada mereka yang suka duka bersama Nabi ketika itu. Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Lalu umat dan syariat ditegakkan di Madinah. Itu fase Madinah. Jadi para ulama menjelaskan turunnya Al-Quran bertahap itu mengandung hikmah penguatan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjawab tantangan sesuai peristiwa. Banyak peristiwa terjadi, kemudian dikuatkan dengan turunnya wahyu, memudahkan umat memahami serta mengamalkan wahyu supaya kita mudah. Ini menegaskan metode bertahap adalah metode tarbiyah yang Allah pilih. Makanya pertanyaan, dakwah itu kalau memprioritaskan tentang pembinaan akhlak, budi pekerti, ya, itu dan prioritasnya hanya itu, ya, maka kalau kita tengok metodologi tarbiyah Nabi dan bimbingan dari Allah, ini kurang tepat. Karena apa? Kalau kita tengok cara Nabi membina umat, mengkader umat ketika di Mekah dan ketika di Madinah ini punya corak yang berbeda. Ketika di Mekah, ya, dikuatkan iman, tauhid. Ketika di Madinah, hukum syariat. Maka kalau kita banyak bicara tentang hukum, tentang syariat, tapi kita melupakan sisi tarbiyah akidah ini, tauhid ini telah menyimpang dari dakwahnya Nabi. Kan ada orang yang sukanya hanya masalah akhlak budi pekerti gitu kan. Tapi kalau menyinggung masalah syirik, masalah tauhid, alergi. Nanti umat tidak jauh, nanti umat tidak lari. Ya, ini bukan dakwah yang sesuai dengan metodologi dakwah Nabi SAW. Ya, gambarnya juga begini. Hukum dan syariat itu ibaratnya itu cabang dan rantingnya. Ya, akidah ini dasarnya, gitu loh. Ibarat kalau orang mengutamakan ranting dahan bangunan di atas, itu akan mudah roboh kalau dasarnya nggak kokoh. Itu gambaran jelasnya seperti itu. Yang terakhir sebelumnya terus nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddatsir. Diangkat menjadi nabi dengan iqra, diangkat menjadi rasul dengan muddatsir. Jadi ini menyebut dua fase. Kapan awal mula wahyu turun? Ya. Jadi Nabi diangkat resmi menjadi nabi ketika beliau ada di Gua Hira menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu pengumuman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat wahyunya, memerintahkan nabinya untuk membaca. Jadi modal dai kalau pengen dakwah itu harus diri sendiri diperbaiki dulu. Karena ketika itu Nabi ummi, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka benahi dulu diri dai. Ya, sebagai calon dai benahi, ya, ilmu dulu. Iqra, ya, bacalah dan seterusnya. Itu tafsirnya ada tersendiri surah Al-Alaq 1-5. Terus diangkat menjadi rasul dengan Al-Muddatsir. Nanti setelah ini insyaallah kita tafsirkan ayat yang turun tentang surah Al-Muddatsir ini. Insyaallah di pertemuan yang keempat, syarah Al-Muddatsir. Ya.
Terus wa baladu Makkah wa hajara ilal Madinah. Negeri kelahiran beliau itu Mekah. Terus hijrah ke Madinah. Mekah itu awal dakwah. Awal dakwah beliau itu Mekah sebagai dari pusat Ka'bah. Dari pusat Ka'bah yaitu Mekah. Mekah itu di sana ada tempat, adalah tempatnya Ka'bah. Ka'bah itu apa? Rumah tauhid. Sejak kapan? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namun saat itu apa? Mekah dipenuhi syirik. Maka dakwah Nabi SAW bukan membuat agama baru, melainkan mengembalikan manusia kepada tauhid yang murni. Jadi dakwah dimulai dari rumah Allah dulu, gitu kan? Rumah Allah di mana? Di Ka'bah, di dekat sekitar situ dulu, dibersihkan dulu. Hulunya di sana kan? Hulunya Islam dari Mekah, Madinah. Betul nggak? Makanya keliru kalau kita belajar Islam dari hilir. Salah. Hilir itu sudah banyak campuran, sudah nggak murni. Ada liberalnya, ada semacam-macamnya, sehingga sudah nggak murni Islamnya. Tapi kalau kita belajar dari hulunya ini, ya, hulunya ini insya Allah masih murni. Masih murni. Terus Madinah fase hijrah dan tegaknya umat. Jadi hijrah bukan sekedar pindah alamat. Hijrah itu perpindahan dari fase tertindas menuju fase terbentuknya umat, aturan dan kepemimpinan dengan wahyu. Nggak akan mungkin ada fase Madinah kalau nggak ada fase Mekah. Ini saling terkait ini, nggak bisa dipisah-pisahkan. Makanya keadaan Nabi di Mekah ini adalah tauladan kita. Saat kita mengalami kondisi seperti Nabi saat di Mekah, bagaimana kita menghadapinya? Ikuti sirahnya Nabi saat beliau di Mekah. Ketika kita sudah punya negara, sudah punya wilayah, sudah punya aturan, hukum dan sebagainya, ikuti cara beliau di Madinah. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azallahu wa iyyakum jami'an. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya dia mendapati di bumi tempat hijrah yang banyak dan kelapangan. Insyaallah khusus masalah hijrah nanti ada bab tersendiri. Ya, faedah yang bisa kita ambil. Bab hijrah kita bahas tersendiri saja karena ada penjelasan tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus tadi surah Al-Muddathir kita jelaskan di tempat tersendiri supaya nggak terlalu banyak. Faedah yang bisa kita ambil, umur itu amanah. Kita menata hari agar tidak habis untuk perkara remeh. Karena yang ditanya adalah isinya umur. Ya, isinya umur. Kita isi untuk apa hari-hari kita ini? Dimanfaatkan untuk apa umur kita? Ya, ada umurnya panjang tapi nggak berkah. Ya, banyak maksiat. Umurnya umat Nabi Nuh kan banyak-banyak. Ya. Tapi kita nggak mendengar tokoh yang utama selain Nabi Nuh loh ya, yang jadi panutan gitu kan. Tapi ini ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang mulia. Mereka adalah generasi-generasi awal umat Islam ini jadi toladan sampai akhir zaman. Terus fase persiapan jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Sebelum tugas besar, bangun adab, amanah dan kesungguhan. Makanya ada istilah dari para ulama, man la yarhal la yurhal. Siapa yang nggak pergi nyari ilmu, nggak pergi belajar, dia nggak akan didatangi. Ya, dia nggak akan didatangi. Orang nggak akan ngambil ilmu darinya kalau dia sendiri tidak ngambil ilmu ke yang lain, gitu kan. Nah, maka jangan heran para ulama itu mereka punya istilah apa? Ya, punya istilah safar dalam mencari ilmu. Rehlah menuntut ilmu. Jadi kalau penuntut ilmu sejati itu harus rehlah, harus safar. Mosok di rumah saja ilmunya akan banyak, enggak. Ya, sejarah para ulama dulu itu pasti mereka safar, rehlah. Nah, makanya kalau jenengan misalnya belajar di Madinah sekian tahun, insya Allah jenengan akan didatangi banyak orang. Mang cobi kan? Ya, begitu memang. Oh, itu kaidah kok.
Makanya kalau kok nggak ada yang mau belajar sama saya ya, jenengan kemana aja, cuma di rumah aja kok. Jaga nih orang mau ngambil ilmu piye, ya. Terus berikutnya, perbaiki hubungan dengan Allah sebelum sibuk bicara kepada manusia. Karena wahyu itu menguatkan hati, baru kemudian langkah yang gerak. Terus didik diri dan keluarga bertahap. Agama ini diturunkan bertahap, maka tarbiyah pun perlu sabar dan konsisten. Makanya memang tarbiyah ini memang setelah dakwah itu memang ujung-ujungnya sabar, wis. Kamusnya nggak ada yang lain kecuali sabar. Ketika mentok menghadapi istri, menghadapi anak, ujung-ujungnya apa? Sabar. Ketika mentok menghadapi umat, ujung-ujungnya apa? Sabar. Ketika mentok, kabeh sabar. Musibah, sabar. Pemenang. Ya. Itu sudah paling pol itu. Makanya dalam surah Al-Asr itu yang paling akhir, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Makanya kalau jenengan dakwah kok terus ngresulo, misalnya ini aku kok ini gini, sabarnya tambah. Harus ditambah. Nah. Lawang Nabi aja nasihati Khabbab bin Al-Arad, padahal Khabbab bin Al-Arad mengalami siksaan yang tak terperikan. Nabi aja masih menasihati, walakinnakum tastajilun, tapi kamu itu masih tergesa-gesa, terburu-buru. Gitu kan. Terus hijrah maknawi itu perlu sepanjang zaman. Nah, hijrah itu ada dua, hijrah amal, hijrah tempat. Kalau hijrah tempat ya Mekah, Madinah, dari negeri yang kurang aman ke negeri yang lebih aman. Kalau hijrah amal dari maksiat kepada taat, dari syirik kepada tauhid. Sebagai penutup, jadi potongan matan ini tadi singkat, tapi sebenarnya memuat peta besar risalah. Umurnya Nabi SAW jelas, masa persiapannya lebih panjang daripada masa kenabiannya. 23 tahun bawa wahyu, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Awal wahyu fokus membenahi hati, moral, ya. Terus menanamkan tauhid, menanamkan akidah iman secara kuat. Makanya diingatkan dengan akhirat, dengan surga, dengan neraka, dengan balasan. Ya, kalau maksiat begini, kalau taat begini. Ya. Terus awal perintah memberi peringatan yang menggerakkan dakwah, ya ilmu mudaththir kum fa'amdir dan seterusnya. Nanti kita pertegas lagi dalam syarah dan tafsirnya. Lalu hijrah itu sebagai titik tegaknya umat. Nanti bagaimana fase Madinah, ya kita bahas di kesempatan yang lain insyaallah. Siapa yang paham peta ini akan paham satu pesan besar. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala membangun agama ini dengan hikmah, bertahap dan di atas wahyu. Maka kita bersyukur kepada Allah diberi karunia Islam. Ya. Setelah kita diberi karunia Islam, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai Islam seperti Islamnya Nabi dan para sahabat. Karena banyak orang yang punya label Islam masing-masing, made in masing-masing gitu loh. Islam liberal, Islam ini, Islam itu, ya. Kita minta kepada Allah hidayah supaya dikasih Islam sesuai Islamnya Nabi dan para sahabat dahulu. Maka perjalanan kita pun selamat jika dibangun dengan iman yang jujur, amal yang sabar, dan langkah yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Atau enggak ada pertanyaan? Langsung kita tutup. Tayyib. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.